Lidah seluruh Indonesia untuk memudahkan marketingnya dan sebagainya, dan apa sih ini sebenarnya. Nah, langsung dengan Bapak Abdul Aziz. Silakan Pak Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian, HNI telah mengeluarkan produk yang sangat diminati, produk yang sangat dibutuhkan. Bahkan dari sebelum semua pengobatan seharusnya ini dulu yang kita lakukan, yaitu colon cleansing. Sebab kalau colonnya itu kotor, herba apapun yang masuk maka dia akan terhambat penyerapannya. Makanya tadi agak menggelitik juga. Ada pertanyaan, kalau orang kurus boleh nggak konsumsi ini? Itu jawabannya simple. Justru bisa jadi penyebab dia kurus selama ini karena ususnya itu kotor sekali. Ususnya kotor sehingga dia makan apapun, nutrisinya dia tidak terserap sempurna. Ya, jadi seharusnya vitamin, nutrisi dan seterusnya banyak diserap. Cuma mungkin cuma 20% atau berapa persen yang bisa dia serap sehingga badannya nggak gemuk-gemuk. Nutrisinya gitu ya. Tidak bisa ya, diambil. Karena terhambat, karena kotorannya di ususnya itu terhambat oleh kotoran, tertutup sama kotoran-kotoran, iya. Sehingga langkah awal justru orang yang kurus ini ya konsumsinya ini gitu. Nah, alhamdulillah kita dapati banyak sekali testimoni-testimonium yang masuk ya. Ada yang 2 hari dia turun 3 kilo, ada yang 3 hari 3 kilo, ada yang macam-macam. Orang lihatnya singkat, takjub, masya Allah gitu ya. Nah, ini yang mau saya sedikit perlu edukasi, Umi. Karena gini, orang akhirnya akan menimbulkan merasa nggak butuh lagi berolahraga. Nah, ini saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan edukasi yang tepat. Jadi, Hania Juicy Vibe Drink ini, ya, dia bukan untuk kalau targetnya misalkan mau turun berat badan itu, yang misalkan gini, beratnya dari 80, targetnya mau ke 60 misalkan, 65 atau gimana. Nggak serta-merta dengan ini selesai. Ada program yang harus dilakukan lagi. Sebab gini, Bapak sekalian, tubuh kita itu bobotnya terdiri dari, pertama tentunya ada struktur tubuh yakni tulang, kemudian di dalamnya ada otot, ya, kemudian ada organ-organ tubuh tentunya, kemudian lagi ada lemak di situ. Nah, di luar itu ada juga residu atau kotoran atau toksin yang biasa kita sebut ya. Yang itu, ini yang toksinnya ini itu sudah dikeluarkan oleh produk vape drink ini. Jadi yang kemarin keluar itu Bapak sekalian, yang kemarin keluar itu kotoran-kotoran yang ada di usus. Jadi bobot Bapak Ibu yang selama ini simpan berhari-hari di dalam usus, yang pernah saya sebut sebagai septic tank berjalan. Ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, ya saya bersyukur Anda tersinggung karena memang ini memang buat menyinggung Anda untuk membersihkan, gitu ya, untuk membersihkan, ya, menyadarkan. Jadi saya nggak perlu minta maaf kalau ada yang tersinggung. Menyadarkan, membersihkan. Kemudian kalau sudah bersih, misalkan ususnya itu misalkan ya, Pak, saya udah turun 3 kilo, udah turun 5 kilo, kenapa stuck di situ aja? Ya memang berarti kotoran yang selama ini mengendap sejumlah itu bobotnya. Sejumlah itu, iya. Nah kemudian misalkan saya targetnya dari 80, mau turun ke 65 misalkan. Ada berarti berapa tuh? Sekitar 18 kilo yang turunkan. Baru 5 kilo, 10 kilonya bagaimana cara menurunkannya? Itu harus dengan program-program workout atau berolahraga, rutin berolahraga. Sebab tadi yang baru keluar baru di kotoran ususnya. Yang ada dalam usus. Sementara ada lemak yang ada di balik kulit, ya. Lemak, mungkin Mas Rizal tolong dibantu, ada gambarnya. Ada lemak di balik kulit itu yang disebut dengan lemak subkutan, ya. Ini yang dia itu selama ini kalau kita konsumsi makanan, ya, kemudian kelebihan kalori ketimbang kalori masuk ketimbang kalori yang keluar, yang terbakar. Sehingga tubuh secara metabolisme menyimpan di balik kulit, dia menjadi lemak. Ada gambarnya? Bisa tolong di-share? Nah, ini disebut dengan lemak subkutan. Cirinya gimana lemak subkutan? Cukup nanti dicubit aja di perut kita tuh. Nah, bagian situlah itu bobotnya tuh. Itu komposisinya segitu. Lemak di bawah kulit. Atau kalau misalkan di bagian sini juga kalau dicubit, nah itu dia adanya di bawah kulit. Nah, Bapak sekalian, lemak yang di bawah kulit ini dia cuma bisa dibakar lewat
Olahraga. aktivitas, rawat aktivitas. Mau itu olahraga ke aktivitas. Rongga dia melindungi organ yang ada di dalam situ. Ada liver, ada jantung, ada lambung dan seterusnya. Sampai juga ada usus. Nah, visceral ini dia karena subkutan udah penuh ya, ibaratnya di balik kulit udah penuh. Kemudian dia akhirnya nyari ruang kosong. Masuklah ke lemak visceral. Nah, itu yang bahaya tuh. Ini yang bahaya justru. Dia kalau dia adanya di usus, maka dia pasti akan mengganggu sistem pencernaan. Jadi gerak peristaltik ususnya itu terganggu. Sehingga termasuk bisa kalau dipastikan di liver ngeri juga. kalau kena liver ya jelas, Iya. juga mengganggu, apalagi jantung. Ada gambarnya coba. Nah, ini yang sebelah kiri itu yang sehat ya, nggak terbungkus sama lemak visceral. Nah, yang sebelah kanan yang pokoknya udah parah ini. Jantung itu kan kerjanya kan mompa dia disekep sama lemak. Gimana cara mompanya? Nggak gerak. Iya, dia pasti kalaupun gerak dia pasti lemah geraknya dan dia ototnya lebih keras lagi bekerja, lebih berat lagi bekerja. Orangnya tapi bakal ngap-ngapan. Hasilnya gampang ngos-ngosan dan seterusnya. Ya, ini yang jadi serangan jantung dan seterusnya. Maka Ibu sekalian, yang kemarin keluar itu yang ada di usus. Kalau beratnya kemudian stuck turunnya di 3 kilo, di 5 kilo, berarti itu memang yang sudah dibersihkan dari usus. Pak, saya udah stuck nih di angka segitu nih. Kalau mau program, ya Pak, kalau mau program lebih turun lagi berat badannya bagaimana? Harus melakukan membuat program olahraga. Kemudian ini harus apa? Berarti saya harus berhentikan dong Pak, kan sudah stuck di situ. Enggak, karena kita jelas butuh serat harian. Betul. Jadi kalau di awal kita punya program colon cleansing, setelah bersih bukan berarti ditinggalkan. Kita tetap membutuhkan serat harian gitu. Ya. Kalau merasa sudah cukup dari makanan aja, Anda misalkan makan sehat, ya nggak ada masalah. Tapi selama ini kan kita lihat sulit kita nggak seimbang cenderungnya. Makan di rumah ketimbang sama jajan lebih banyak jajan di luar yang mungkin seratnya kurang dan seterusnya. Iya. Seperti itu, Mi. Jadi saya mau mengedukasi teman-teman sekalian biar nggak salah paham, biar programnya. Soalnya tadi pagi ada yang ini tuh, Bu Dokter ya. Wah, nanti kita inaugurasi ketemu udah pada langsing. Tidak semudah itu Roberto. Jadi, harus ada, iya. Kalau yang kebetulan dia itu memang beratnya memang di usus saja, dia lemaknya nggak terlalu, mungkin nggak ada masalah. Gitu, Umi. Ya, jadi ada lemak yang hanya merusak penampilan. Ya, itu subkutan yaitu lemak yang ada di bawah kulit itu hanya penampilan yang tidak enak dilihat. Tapi ada lemak yang bikin tidak enak badan, yaitu lemak yang nempel di rongga-rongga kosong yang akan justru mengganggu kinerja organ. Ya. Nempel di liver, nempel di usus-usus, nempel di jantung. Nah, kalau sudah di jantung nanti manjat sedikit ngos-ngosan. Jadi naik tangga sedikit ngos-ngosan, maka kalau mau lemak yang di semua lini itu bersih atau hilang, maka sinergi antara olahraga dan fiber drink. Apalagi gini, orang yang sudah minum fiber ini cenderungnya kan, kemarin saya pernah share ya, pasti dia akan merasa lebih segar. Karena racun keluar. Dia merasa lebih bugar, kemudian pusing-pusing hilang, kemudian keringat juga cenderung lebih gampang juga keluar. Nah, ini disambut. Maksud saya disambut seperti apa? Oh, badan saya seger nih, sambut dengan program-program berikutnya. Jangan udah seger, wah asik nih, saya udah sehat, selesai. Enggak, jangan begitu. Ya, karena kita masih tetap makan, kita masih tetap beraktivitas dengan segala pola makan yang nggak sebaik-baik amat, maka harus ada sinergi pola makan baik, pola pikir yang baik, dan pola hidup yang baik. Dan sekarang kita punya produk yang baik. Baik,
terima kasih Pak Abdul Aziz untuk bagaimana produk ini menjadi optimal di kita nanti dan ini bahan-bahan PCA. Terima kasih. Kita akan lanjut yang berikut ini.